Hai Cinta, selamat datang kembali bersama aku di Melin World. Perkenalkan, aku Melin dan aku adalah Intuitive Tarot Reader seperti kalian tahu. Jadi seperti biasa, aku mau ucapin dulu terima kasih untuk teman-teman yang udah studi kiranya bantu aku ya mendukung channel ini. Dengan like, comment, and subscribe. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang baru datang. Aku ucapin selamat datang. Perkenalkan aku Melin. Dan seperti biasa lagi, pembacaan tarot yang aku gunain ini khusus aku upayakan untuk menghibur dan mencoba membooster energi para teman-teman serta menyisipkan energi healing. Gimana caranya? Dengan cara melihat pesan-pesan yang ada di kartu tarot dan orakel. Aku percaya bahwa tidak ada yang namanya kebetulan di dunia ini. Jadi ketika teman-teman membuka video aku atau video tarot pembacaan yang lainnya, kemungkinan besar itu memang sudah ditunjukkan untukmu gitu. Buat teman-teman yang sedang mencari jawaban untuk konfirmasi atau segala macam, namun sangat susah berbicara dengan orang lain, bisa banget buat ngelihat video-video yang ada gitu ya, video aku dan juga teman-teman tarot reader yang lainnya di luar sana yang banyak. Jadi gimana cara mainnya? Seperti biasa aku selalu ngucapin pertama kalian bisa berdoa dulu dan tenangkan diri serta pilih salah satu file yang ada ya. Tenangkan diri, bisa tarik nafas atau gimana pun, pokoknya relax dulu gitu. Mungkin saja pesan-pesannya ada di beberapa dalam bacaan-bacaan ini. Aku disclaimer lagi bahwa bacaannya nggak bisa resonate sama semua orang di luar sana karena ini adalah general reading. So kalau kamu mau pesan atau nge-booking atau pengen tahu lebih lanjut, kamu boleh hubungin aku, nanti aku taruh di deskripsi bawah. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Dan dengan fokuskan energi dengan pertanyaan rahasia apa yang seharusnya kamu tahu, yang seharusnya aku tahu sebelum tahun baru gitu. Aku percaya semua orang pasti memiliki rahasianya masing-masing dan semua orang pasti menyimpan sesuatu dari masing-masing. Dan seperti sebuah waktu gitu, bakalan ada masa-masanya rahasia itu bisa dibuka karena sama dengan hal yang lainnya, sama seperti doa, rahasia juga memiliki expirednya sendiri dan ketika itu sudah selesai maka dia wajib dikeluarkan. Dan apapun ceritanya pasti menyimpan rahasia segala macam, pasti menyimpan banyak misteri dan juga banyak petunjuk. So, dan ketika waktu itu datang berarti itulah momen yang tepat untukmu gitu. So, jangan tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka ya bacaannya. Ini file pertama, file kedua, dan file ketiga. Fokuskan dengan pertanyaan rahasia apa yang seharusnya aku ketahui sebelum tahun baru. Oke? Nah, ini untuk file pertama, capung mainan ya. Capung mainannya yang aku dapetin beberapa waktu lalu di perkumpulan grup orang tua belajar ya. So mari kita lihat rahasia apa yang seharusnya kamu tahu sebelum masa lalu. 1, 2, 3. Dan di sini kelihatannya semuanya ada oracle di sini. To be fair, and then love. Dive love into your patience. So di sini ada 5 of swords, ada 10 of cups, ada king of cups, ada the hangman, ada juga the star dan kartu oracle dream, to be fair, and love. Nah, kalau dilihat dari kartu-kartunya ya, sebenarnya rahasia apa yang ada yang perlu kamu ketahui bahwa
Yang pertama sih banyak pertengkaran ya, kemarin itu tuh sebenarnya banyak pertengkaran gitu ya, khususnya dalam hubungan keluarga, rumah tangga gitu. Dan beberapa orang itu justru memang berupaya untuk meninggalkan kamu gitu. Ada perasaan itu, even keadaannya itu baik-baik aja gitu ya. Namun di sini karena memang posisi kamunya itu, atau bisa ini vice versa, kebalik, orang yang bisa membuat nyaman gitu ya. Jadi orang yang kamu dealing dengan, yang berdealing dengan kamu itu merasa stuck gitu ya, merasa stuck, bener, merasa stuck dalam artian dia nggak tahu ngapain gitu. Jadi ini tuh seperti posisi kamu dengan orang tersebut secara luar tuh baik-baik aja, cuman dalam hatinya dia sebenarnya dia udah pengen mau pergi, udah nyerah dengan apapun yang sedang berada kalian jalani saat ini gitu. Ini baik dari hubungan bisnis ataupun hubungan percintaan, khususnya ini tuh hubungan percintaan sih, atau sesuatu yang relation gitu ya, yang melibatkan perasaan gitu. Jadi sebenarnya apa yang harus kamu ketahui, bahwa orang yang sedang kamu pikirkan atau orang yang sedang dekat dengan kamu sebenarnya ingin pergi dari kamu gitu. Tapi karena memang kamu bisa memenuhi perasaan dia, bisa memenuhi bisa membuat dia nyaman, dan bisa membuat dia lebih bisa membuat dia seperti pulang ke rumah gitu, sehingga dia tuh bingung untuk sebenarnya apa gitu ya. Lalu selanjutnya ngapain apa gitu ya. Selanjutnya ya dia hanya bisa berharap gitu ya, berharap hidup dengan penuh, bukan hidup dengan penuh harapan sih, tapi banyak harapan-harapan kepada kamu gitu. Ini tuh kondisi dimana satu sisi you are very good, kamu sangat baik sih gitu, dia bisa menjadikan kamu, bisa menjadi rumah untuk dia, dan kamu juga stabil secara emosional. Tapi ada di sisi lain karakteristik kamu yang dia sebenarnya juga nggak tahan orang ini gitu. Ini apakah dalam hubungan kerja ataupun juga dalam hubungan percintaan ya. Seperti, tapi dia pengen kayak ya udahlah aku udah nyerah sama dia, pengen kabur aja, pengen lari aja. Tapi dipikir-pikir lagi kayaknya agak susah deh, karena ya itu tadi, hanya saja di antara ada ketidakseimbangan antara perlakuan sama perasaan kamu gitu. Ini tuh konfirmasi lagi sih, to be fair gitu, apa yang harus kamu ketahui, bahwa ya kamu itu harus seimbang antara tindakan sama gimana ya, perasaan sama tindakan kamu. Even so kamu bisa membuat nyaman dia secara perasaan gitu ya, tapi kalau perlakuan kamu juga kayak nggak bener gitu ya, itu juga nggak baik. Apakah ini kamu orangnya kasar, atau kamu suka ngelirik perempuan atau laki-laki lain gitu ya, bikin capek lah. Ini tuh dia merasa capek dan pengen pindah aja gitu. Makanya you have to be fair gitu ya, dan lakukan, ketika kamu memilih sesuatu, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh gitu. Example nih, kayak ya you are, ini tuh tipe-tipe orang yang bukan berarti kalian atau dia gitu ya, atau vice versa sih keadaannya. Bukan tipe-tipe orang jahat, enggak, cuman mungkin perlakuannya aja tuh nggak bener, padahal sebenarnya kalian sayang gitu. Jadi ini membuat yang kamu pikirkan, yang dealing sama kamu itu tuh kewalahan juga sebenarnya. Gimana if he or she want to looking for someone like you gitu kan, nyatanya kamu itu adalah rumah yang bisa memberikan banyak kebahagiaan dan juga orang yang stabil gitu ya, perasaan gitu. But in other things, maybe kalian itu agak sedikit creepy kalau masalah pemikiran dan juga tindakan. Apakah kamu terlalu memegang kendali atau gimana? Jadi hasilnya gimana? Orang ini tuh selalu menyimpan perasaannya kepada kamu gitu. Pengen sih dan keluarin unek-unek gitu. Tapi kayak like I'm stuck now with you gitu, dan hanya punya harapan-harapan jika suatu saat nanti kamu bisa berubah, kamu bisa lebih flow lagi, kamu bisa lebih adil lagi gitu ya. Adil tidak mesti harus memberikan
sesuai porsinya tidak. Tapi ini bisa saja adil itu antara perlakuan dirimu gitu ya, perlakuan kamu antara perasaan sama yang kamu lakukan gitu. Kadang mungkin gini, sesimpelnya gini, ketika mungkin ada bukan mungkin, ada dua orang yang saling mencintai gitu ya, atau yang saling kerja sama. Dan mereka tahu sama tahu bahwa mereka saling menyayangi gitu. Hanya saja perlakuan kayak yang satunya ini, pasti pasangannya ini tuh kayak bukan kasar tapi kayak lebih suka ngerendahin, ngeledekin, dan itu tuh bikin gak nyaman banget. Tapi pengen ditinggalin juga nggak bisa, mau dibilangin juga kayak ya udahlah, he or she stuck on you. Jadi sarannya apa gitu ya? If you have something kayak gini, berilah keadilan kepada keduanya tersebut antara perasaan sama perlakuanmu gitu. Kalau love, may you dive deep into your passions. Jadi letakkan, kalau kamu sudah memilih sesuatu, sudah memilih seseorang, sudah memilih apapun yang kamu inginkan, yang kamu rasa itu kamu mau, jadi you have to deep on that. Jadi berikanlah yang terbaik dan lakukanlah itu. This is like something like sky gitu ya. Ada sesuatu yang dalam di antara langit dan bumi gitu. Ada harapan-harapan besar gitu ya. Langit itu kebiasaannya adalah representasi dari harapan, doa-doa ini. Bahwa dia memiliki harapan banyak banget harapan dia ke kamu. Apakah dia berharap kamu berubah? Apakah dia berharap kamu ya tiba-tiba besok inilah. Jadi harapannya itu tuh tinggi banget sama kamu gitu ya, untuk bisa mencukupi yang tidak lah gitu. Walaupun kadang-kadang orang ini tuh merasa, am I selfish gitu ya? Apakah aku terlalu egois gitu ya untuk mengharapkan dia seperti ini gitu. Tapi pada dasarnya enggak kok gitu. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah baik untuk dia, tapi ada hal yang lain yang dia nggak suka sama kamu, dengan perlakuanmu, caramu, atau juga kontrolmu gitu ya. Kebanyakan di sini sih orang-orang yang sering inilah, seorang saling berdebat gitu. So dream gitu, lagi-lagi udah ada start the dream lagi, have a cup of tea in the garden and find yourself in a good book gitu. Jadi bayangkanlah gitu ya, penuhi apa yang menjadi harapan dia, mimpi-mimpinya gitu. Ini tuh sesuatu yang simple banget sih sebenarnya. Kalau kalian merasa tidak setara secara pemikiran, belajarlah memahami satu sama lain. Oke? Aku rasa pesannya cukup jelas ya, dan apa sih namanya? Ya, lagi-lagi ada. Aku rasa pesannya cukup jelas, dimana memang kayak ini tuh bukan sesuatu yang besar banget sih, cuman bikin gak enak gitu kalau nggak diomongin gitu. Itulah rahasia yang harus kamu ketahui, bahwa dia ada beberapa hal dari dalam dirimu yang membuat dia tidak nyaman. Oke? I think that's all for this time. Semoga pesannya jelas ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Nah, ini untuk teman-teman yang pilih file ini ya, koin mau 5 mau itu setengah kuai, kira-kira 1000-an lah kalau di Indonesia. Yuk kita lihat. Ada listen, wow, ada Eight of Cups, the High Priestess, terus ada kenapa ini Six of Swords, ada the Strength juga, ada Eight of Coins, and then the last one ada Queen of Cups. Sebenarnya Queen of Cups yang pertama sih, Alive. Terus ada yang namanya Alive, bukan Olivia, Alive. Gini deh. Ada Alive and Round and Round. Nah, ini cangkang. Aku kesini lagi dikit deh. Oh, listen.
Nah, ini dia. Kadang-kadang aku tak bisa. Ya. Nah, di sini ada beberapa banyak sih ya. Cuman dari kartu-kartunya aku lihat dulu karena di sini ada yang namanya The Queen of Cups, ada intuisi di sini ada. Terus The Strength juga ada, banyak energi-energi besar ya di kartu ini. Terus ada juga ada The High Priestess. Juga ada High Priestess. Jadi kayak apa sebenarnya apa yang harus kamu ketahui di masa sebelum masuk tahun baru, banyak sih sebenarnya. Karena posisi kamu kan memang saat ini 3, 4, 5, 6. Wow, aku ambil 6 deh. Ada The Strength sama The Six of Sword gitu. Jadi memang beberapa orang di antara kalian itu sedang berupaya untuk bisa saja move on, atau juga memang betul-betul pindah ke tempat yang lain gitu ya. Jadi apa yang harus rahasia yang kamu ketahui? Yang pertama, percayalah sama yang namanya intuisi kamu gitu. Karena memang keadaannya memang demikian gitu ya. Di sini ada Cups, di sini ada juga ada High Priestess. Ini menunjukkan rahasia utama yang perlu kamu ketahui terletak pada intuisi dan kebijaksanaan batin sendiri. Apapun yang sedang kamu hadapi, apapun yang sedang kamu lakukan, jika kamu menginginkan mengambil keputusan, maka percayalah pada intuisimu sendiri. Karena kenapa? Walaupun aku tidak tahu apa yang sedang kalian alami, ada hal yang memang sudah tidak sepantasnya lagi untuk ditoleransi gitu, sehingga kamu memang harus pergi. Ya walaupun ada kemungkinan untuk kembali lagi nanti, namun saat ini adalah kamu memang harus pergi, harus berhijrah ya, dan memang harus tetap kuat gitu. Aku nggak tahu sebenarnya apa yang sedang kamu atau kalian rasakan atau kalian hadapi saat ini. Cuman yang pastinya sebelumnya itu tuh memang beberapa orang dari kalian itu tuh berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan sesuatu gitu ya. Ini orang-orang yang kuat sih. Hanya saja sekuat kamu berupaya untuk memperjuangkan sesuatu itu, sekuat itu juga kamu harus bisa move. Bisa ini move dalam berartian berpindah dari perasaan atau ya keadaan itu, atau memang betul-betul the real move gitu, atau memang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena kenapa ini tuh bukan ada masa ini tuh kayak even apa yang harus kalian ketahui bahwa kondisi kalian saat ini atau tempat yang kalian tempati saat ini itu memang sudah saatnya untuk ditinggali sebentar gitu. Walaupun nanti memiliki kepeluang buat kalian itu tuh untuk balik lagi. Karena kenapa? Ada di sini kartu alive, ini menunjukkan konfirmasi lagi bahwa you have to be still alive gitu. Kamu nggak bisa hidup dalam dalam keadaan seperti ini. Jadi memang seharusnya kamu harus tetap hidup walaupun bagaimana caranya gitu. Ada round and around. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada siklus yang berulang yang telah kamu lakukan, kamu rasakan di beberapa waktu kehidupan kamu ya. Jadi apa yang harus kamu ketahui bahwa jika kamu tetap diam, tetap berada pada posisi saat ini, tidak mengambil tindakan, maka kamu akan terus selalu mengulangi proses tersebut. Ini bisa saja keadaan memang keadaan kehidupan kamu atau keadaan the part of your life, misalkan percintaan, pekerjaan atau apa. Jadi untuk kamu bisa tetap hidup, kamu move dulu sebentar. Apakah itu, walaupun nanti kemungkinannya itu tuh bakalan balik lagi. Kalau tidak, kamu tidak bisa gitu. Karena kalau rahasianya, kalau dilihat ya, ini keadaannya. Yang pertama harus kamu ketahui bahwa ada intuisi dan kebijaksanaan batin di sini.
Dan yang kedua, kamu memang harus kuat dan kamu harus kuat, atau mungkin kamu memiliki kekuatan gitu ya, secara mental dan emosi. Dan yang ketiga, fokus pada pengembangan diri. Eight of Pentacle. Dan selanjutnya ada perubahan dan transisi, melepaskan pencarian makna. Jadi you have to throw it away gitu. Kalau kalian, apa yang harus kamu ketahui, bahwa sudah saatnya ini kamu meninggalkan untuk tetap hidup, dan agar tidak proses itu berulang kembali gitu ya. Walaupun nanti kenapa, karena kamu sudah berusaha keras gitu ya, dan kamu sudah berjuang dengan sekuat tenaga gitu. Walaupun nanti kemungkinan besarnya kamu akan kembali menyelesaikan apa belum selesai gitu. Jadi memang sudah untuk aku nggak tahu masalah kalian yang pilih file 2 apa, tapi yang pastinya kalian memang seharusnya harus pergi meninggalkan apa yang tidak layak lagi untuk kalian untuk hidup. Walaupun nanti masih ada kemungkinan untuk kembali lagi gitu. Apakah ini perasaan, pekerjaan, keluarga, everything gitu. Listen, be alert. The soft chiming bells call to nervy favors. Jadi dengarkan apa yang apa yang sedang kamu rasakan gitu. Dengarkan intuisimu, dengarkan perasaanmu berbicara apa. Jadi itu adalah sebuah kebenaran gitu. Aku yakin bahwa orang-orang yang memilih pahit ini tuh orang-orang yang paling banyak toleransinya sama keadaan sekitarnya, sama semua lah. Tapi kamu juga harus sadar, kalau kamu tidak belajar, maka siklusnya akan terus berulang dan berulang. Ya udah, di situ-situ aja. Jadi itulah ya, apa rahasianya. Pertama, kamu harus percaya sama intuisi, intuisimu bergerak, fokus, sama bakal ada transisi sebenarnya, dan kamu memang harus pindah untuk bisa melanjutkan hidup. Jikalau tidak, kalau kamu masih bertahan dengan posisi saat ini, kamu akan hanya berputar di situ-situ aja, nggak bakal kelar keadaanmu ya. Jadi itulah rahasianya. Thank you for watching, and aku harap ini bisa membantu ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye. Dan ini untuk teman-teman yang memilih file jepitan rambut ya. Ini manis. So mari kita lihat apa rahasia yang seharusnya aku ketahui sebelum tahun baru. Play, observer, play, yeah. Dun, 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 dun. King of Pentacles. Di sini lagi deh. Juggling. Page of Swan. Ada Three of Cups, help. Out. The Tower Moment. Nah, ini dia. Ada the Tower, Three of Cups, ada Page of Wands, ada Two of Pentacles, dan then ada King of Pentacles. Ini banyak Pentacles ya. Pentacles, Wands, Cups, and the Tower. Tapi energi besarnya adalah the Tower. Jadi the Tower itu beberapa orang di antara kalian, enggak sih, orang-orang yang pilih pahit ini rata-rata semuanya itu tuh baru saja siap mengalami yang namanya fase fase peruntuhan gitu. Dalam artian apa? Ini bukan sebuah kematian, bukan juga bencana, tapi sesuatu hal yang mengubah prinsip, yang meruntuhkan segala yang telah kamu bangun sebelumnya. Bisa berarti ini secara nyata ataupun secara mindset gitu ya. Jadi
Dan kebanyakan kalian itu terkoneksi dengan yang namanya keluarga, teman-teman. Bukan keluarga sih, lebih ke teman-teman. Dan sementara posisinya saat ini, itu sedang merencanakan sesuatu ya, untuk memulai langkah baru gitu ya. Ya walaupun sempat ada yang namanya juggling gitu, dan juga ada yang namanya sempat keraguan sih mau milih yang mana gitu. Yang memang keadaan kondisinya itu tuh tidak stabil, kadang di atas kadang di bawah gitu. Namun whatever, yang harus kamu pertimbangkan adalah, yang harus kamu ingat bahwa apapun yang sedang kamu lakukan saat ini, yang sedang kamu rasakan, masalah-masalah kemarin yang datang, perubahan yang kemarin datang, itu tujuannya adalah untuk membuat kamu lebih stabil, khususnya secara ekonomi. Nah, misalkan ini tuh keadaannya orang-orang yang pilih pile ini, beberapa orang, bukan beberapa orang, hampir semua orang di sini yang pilih ini, setelah mengalami masa-masa sulit. Sulitnya itu bukan sulit yang apa ya, tapi ini tuh ada perubahan besar yang sangat besar banget dalam kehidupan. Semisal usaha mereka biasanya tuh aman-aman ya, tiba-tiba udah jatuh drop banget gitu, atau saham atau apa gitu, atau memang ada sesuatu yang membuat kalian itu berubah. Keadaannya itu bisa berubah 190 derajat, dan itu under your control. Kamu nggak bisa kontrol hal itu. Nah, syukurnya di sini ada teman-teman, ada sosial yang bersama kamu, dan kamu menata ulang kembali keadaannya. Ya walaupun juggling, naik turun sih fasenya, fase tidak stabil. Ini ada, kamu kalau ini belum terjadi kepada kamu, kamu harus paham bahwa kamu akan memasuki masa ketidakstabilan dalam beberapa waktu hari ke depan. Kalau kalian masih berada di posisi bersama keluarga, sama society gitu ya, nyaman di sana, di take care sama mereka, kalian harus buru-buru atau bersiap untuk membuat rencana baru, planning baru ke arah ke depan, dan mengambil keputusan. Jadi apa yang kamu tidak tahu, yang seharusnya kamu ketahui adalah ada dua hal sih kalau posisinya saat ini, bahwa kalian itu sedang juggling, sedang berada di fase yang tidak sedang atau akan berada di fase yang tidak stabil. Dan selanjutnya apa, kalian harus bertahan untuk apa, untuk bisa menjadi orang lebih stabil lagi secara ekonomi. Ini jelas banget, ini ekonomi sih, stabil secara ekonomi gitu. Jadi yang tidak kamu ketahui ya, kamu akan stabil secara ekonomi ya, secara ekonomi. Maka pintar-pintarlah untuk melihat peluang, keadaan gitu ya. Help, may you feel the ocean cares. Jadi pahamilah keadaan saat ini. Memang kamu harus kayak hold apa yang memang ada saat ini gitu ya. Jangan buru-buru mengambil keputusan, jangan segala macam. Lihat keadaan sekitar gitu ya, di dalam suasana ketidakpastian ini gitu, dalam situasi yang juggling ini. Naik turun pasang surut kehidupan gitu. Play among the grass and wild violets, lie understood little secrets to uncover. Jadi take action, lakukan, ambil peran dimanapun kamu berada saat ini, apakah di sosial gitu ya, atau di tempat apapun itu. Jangan hanya melihat, setelah melihat paham keadaannya di mana, ambil posisi dan mainkan gitu. Jadi yang perlu kamu ketahui intinya tuh satu, kamu itu sedang menuju pada fase kestabilan ekonomi. Jadi kalau kamu sedang berada di take care oleh society kamu, ada orang, teman-teman yang nge-support kamu gitu, maka kamu harus siap-siap untuk membuat rencana baru. Dan ketika kamu sudah atau sedang melakukan rencana baru, kamu harus paham bahwa keadaan itu bisa saja tidak stabil di sewaktu-waktu. Dan setelah itu kamu harus paham bahwa sebenarnya tujuannya adalah yang kamu perlu ketahui, bahwa kamu sedang menuju pada fase masa kestabilan, masa stabil secara khususnya ekonomi ya. Itu. Jadi pinter-pinterlah melihat sekitar, dan pegang apa yang memang sudah kamu punya gitu. Jangan lepaskan apa yang sudah kamu punya.
dan mainkan, ambil aksi, mainkan, berperan dalam apapun yang sedang kamu lakukan, yang sudah kamu rencanakan, atau bersama orang-orang, teman-teman, keluarga, society yang sudah merawat kamu atau membimbing kamu, atau at least setidaknya bersama kamu. Ambil action, masuk ke dalam hal tersebut gitu. Ini sebuah fase menuju kestabilan gitu ya. Aku rasa cukup ya, rahasianya itu. Kamu sedang berada pada fase menuju kestabilan setelah ada satu dan lain hal yang terjadi kemarin. Ya, aku rasa cukup sekian ya. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.